Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Ibu, bapak, saudara-saudari, selamat hari Minggu, selamat pagi, dan shalom. Iya, selamat datang dalam persekutuan kita dalam ibadah raya ini. Kita percaya buat kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita, yang memelihara hari-hari kita, yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa saat ini dengan segenap hati kita, kita bawa hidup kita dalam altar kemuliaan nama Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala pergumulan boleh ada, tetapi percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita yang terbaik sebagai bejana yang hidup untuk kita boleh bersekutu dalam ibadah raya ini dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Roh-Mu berkarya dan berkuasa, yang memelihara sempurna. Ku bawa hatiku di dalam kemuliaan kasih-Nya. Ku naikkan syukur bagi Allah Bapa. Ku percaya kasih-Mu besar, ku berkaya kasih-Mu sempurna. Kemuliaan-Mu ya Bapa, ku naikkan syukur bagi-Mu, ku naikkan syukur bagi-Mu. Ku percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang ku percaya. Berkali-kali Tuhan Engkau menolongku. Berkali-kali Engkau melawat dalam hidupku Tuhan. Ku yakini itu semua dalam kasih-Mu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Yuk kita berdiri bersama-sama. Percaya janji-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Akui dengan iman dan yakinmu bagi Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dengan percaya dan imanmu, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Percaya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari sekali lagi dengan iman dan percaya, katakan dengan sungguh. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kau percaya Yesus setia. Ku percaya Engkau Allah setia. Engkau ada, Yesus setia. Ku percaya, ku yakini Kau Allah yang setia selamanya. Ku percaya kasih-Mu, percaya janji-Mu, percaya anugerah-Mu yang nyata dan terus nyata dalam hidupku. Percaya ku naikkan syukur bagi nama-Mu Allah. Engkau Allah yang besar,
kebesaran, kejayaan untuk selama-lamanya. Untuk kalahku di dalam nama Yesusku. Ku percaya kasih setiamu yang besar yang melingkupi dalam setiap musim hidupku Tuhan. Tanganmu yang menopang dan memegang langkah kehidupan kami. Yang selalu ada sampai saat ini. Kami percaya buat rahmat-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh ada dalam rumah-Mu. Untuk bersekutu bersama dengan umat-umat Tuhan. Dengan sahabat-sahabat seiman. Dan juga kami boleh mengalami lawatan kuasa firman-Mu. Biarlah anugerah-Mu nyata Tuhan. Biarlah saat ini pimpinan dan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja. Karena kami tahu ada Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Yang akan membawa pembebasan dan kemenangan dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit disembuhkan. Yang beban berat Tuhan lepaskan. Dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya kami. Dalam kemuliaan kasih-Mu Tuhan, Roh-Mu berkarya dan berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang sepakat dan siap beribadah dan siap mengalami lawatan Tuhan, katakan bersama, amin. Amin, amin. Ya, sekali lagi, selamat pagi. Shalom aleichem. Alaihim salam, damai sejahtera. Berikan jabat tangan satu sama lain yang terindah. Tuhan memberkati engkau, ya. Ya dong, jangan cuma sama istrinya saja, sama suaminya saja, sama orang lain juga. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang Tuhan mau, ingat kasih-Nya atas kebaikannya kita. Siapkan hatimu untuk bernyanyi buat Tuhan Allah kita. Begitu besar kasih Bapa, berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih dan percaya dalam iman buat karya Tuhan bekerja ya dalam hidup kita. Sama-sama nyatakan, begitu besar kasih Bapa, berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim
berdiri bersama-sama ya. Dengan kasih-Mu Tuhan yang membebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi, Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, Darah-Mu sucikanku. Ya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. ya, kasih Tuhan untuk setiap kita. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang menyembuhkan lukaku, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, kemurahan-Nya, hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan Kaulah perlindungan. Ku mohon selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
percaya kasih setiamu tak jauh dariku Tuhan. Hatiku kan percaya dalam hadirat dan kemuliaan-Mu. Ku akan selalu bersyukur selalu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih dan setiamu tak pergi dariku sebab Engkau Allah yang tak tertandingi untuk selama-lamanya. Pada siapa kau bandingkan kuasanya yang heran? Tak ada. Mari semuanya kita. Hanya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan bagi semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di bumi dan kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan hanya yang heran? Tak ada. Mari semuanya. Hanya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar dengan namamu Tuhan. Sorak yang berkemenangan, bersuka cita di dalam Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di bumi dan kerajaan-Mu kekal.
yang selalu memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan hidup, yang memberikan tepat pada waktunya pertolongan-Mu atas hidupku Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, demikianlah kasih setia-Mu Tuhan untuk kami orang yang percaya kepada-Mu. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti nilai dan abadi. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih memampukan kami untuk dapat melihat dan menikmati kemurahan-Mu. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu yang Kau ingin nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya sebentar kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang akan mengubah cara hidup kami untuk lebih baik, lebih daripada pemenang. Berkati urapi ibadah pagi hari ini yang kedua dengan urapan Roh-Mu yang kudus, sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau dapat kami alami, dapat kami rasakan kehadiran-Mu yang begitu kuat di tempat ini, dapat kami alami demi nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berkati, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu boleh memberkati anak-anak-Mu yang atas ketetapan-Mu boleh ada di tempat ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-Mu siap untuk mendengarkannya hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa yang mengatur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Yang amin, hidupmu pasti luar biasa. Iya. Saudara, saya bertanya ya, saudara jawab. Pernah nggak saudara satu hari kepingin makan bakso dalam hati? 2 menit kemudian tukang bakso itu lewat. Pernah seperti itu? Terus saudara katakan itu apa? Kebetulan, ya. Atau saudara lagi berkata kepada seseorang, si itu kemana ya? Udah 3 tahun loh, saya nggak ketemu. Baru selesai ucap itu,
telepon masuk dari orang itu. Saudara anggap itu apa? Kebetulan. Nah, saya mau katakan di dalam kekristenan itu nggak ada yang namanya kebetulan ya. Tapi saya kesaksian dulu. Saya dulu sebelum COVID itu usaha spare part fotokopi. Jadi saya pernah satu hari ada satu pelanggan yang biasanya 2 minggu sekali itu datang belanja. Karena belanjanya cukup banyak, dia jadi perhatian buat saya. Nah, ada 2 bulan itu dia nggak muncul-muncul nih. Saya ngomonglah kepada pegawai saya, namanya Agus. Nah, karena pelanggan itu kan banyak, jadi saya nggak gitu inget namanya. Saya ngomong sama pegawai saya namanya Agus. Gus, kamu tahu nggak si Anu tuh kalau belanja tuh ini dan ini naik motornya itu. Saya kan nggak tahu namanya. Baru selesai ngomong begitu, saya kan ada di dalam ya. Orang itu muncul, terus pegawai saya si Agus berkata begini, lu baru aja diomongin, muncul. Terus biasanya kita sering ngomong apa? Kok bisa begitu ya? Lu baru aja diomongin sama si bos, dasar panjang umur, ya. Saudara sering nggak ketemu hal-hal yang seperti itu? Nah, hari ini kita mau mempelajari, lihat jam dulu. Sayanya Pak. Oke, 30 menit ya. Saudara sering dapat hal-hal itu, saudara anggap itu kebetulan. Saya mau katakan di dalam kekristenan itu nggak ada yang namanya kebetulan. Tangkap ini. Asal saudara ini adalah anaknya Tuhan. Saudara harus menangkap perbedaan antara orang Kristen dengan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah setiap orang dipimpin oleh Roh Allah. Keluarkan dulu sebentar. Roma 8 ayat 14. Nah, saudara harus menangkap saudara ini anak Tuhan atau orang yang beragama Kristen. Orang yang beragama Kristen belum tentu anak Tuhan. Anak Tuhan pasti orang Kristen. Yang namanya kebetulan itu nggak ada di dalam kekristenan sesungguhnya. Karena saudara itu dalam kontrol Roh Kudus. Natal itu dikatakan apa? Immanuel. Artinya apa? Kurang mantep. Allah di dalam kita. Saudara baca ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Enggak semua orang yang hadir di tempat ini adalah anak Allah. Memang orang Kristen, makanya dia datang beribadah. Saudara harus nangkep ini dulu ya. Nah, saya baca, saya nonton di TikTok. Hal-hal yang tadi saya katakan, pengen makan bakso. 2 menit kemudian tukang bakso lewat. Di TikTok itu berkata, apakah itu kebetulan? Kenapa hal-hal yang kelihatannya kebetulan itu sering terjadi? Nah, di TikTok ya, saya belum mau sampaikan dalam hal rohaninya. Dikatakan begini, ini menurut ilmu pengetahuan di luar kekristenan ya, rohani, dikatakan begini, kenapa hal itu sering terjadi? Nah, yang tadi saya katakan kebetulan, itu dikatakan, dia pakai bahasa Inggris, dikatakan begini, entanglement quantum. Apa tuh artinya? Orang yang ada di dalam zona ikhlas. Jadi kalau orang yang hatinya selalu ikhlas, akan ketemu hal-hal seperti itu. Cuman kepingin nih, yang tadi saya katakan, kepingin makan bakso, tukang bakso lewat. Kepingin ketemu si A, nggak berapa lama si A muncul. Nah dikatakan orang itu bisa sering ketemu hal-hal seperti itu kalau orang itu ada di dalam zona ikhlas. Nah saudara harus tangkap begini, saya cerita dulu ya. Kisah di WTC Menara Kembar yang rubuh ditabrak oleh pesawat yang dibajak. Tahu ya? Pada tanggal berapa? 11 September 2001. WTC yang ditabrak, terus dua-duanya rubuh.
Nah, banyak kejadian yang kelihatannya kebetulan. Saya ambil contoh begini, 2 cerita ya, tapi suruh tangkap dulu ini. Orang yang saya selidiki ya, dari TikTok, saya hubungkan dengan rohani. Di TikTok berkata, kenapa kita sering dapat hal-hal yang kelihatannya kebetulan, dikatakan kalau kita di dalam zona ikhlas, artinya hatinya selalu ikhlas. Terus saya selidiki, ternyata orang yang hatinya tulus dan ikhlas selalu akan mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, selalu dia mengucap syukur. Orang yang tulus, nanti ada firmannya, yang ikhlas, dia mengucap syukur bukan karena segala sesuatunya baik, tetapi dia dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia dipenuhi oleh hikmat, yaitu Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang terjadi dalam kehidupanmu mungkin tidak baik, tapi kalau orang yang hatinya tulus dipimpin oleh Roh Allah, dia selalu mampu melihat di balik segala sesuatu yang tidak baik itu, selalu ada yang baik. Orang yang tulus adalah orang yang mengucap syukur bukan karena segala sesuatunya baik, tetapi mampu melihat yang baik dari segala sesuatu. Saya kasih cerita dari WTC Menara Kembar, yang rubuh, itu mati kan banyak orang, ribuan. Tapi yang selamat juga banyak. Nah ini yang selamat ini, kisahnya sepertinya kebetulan. Saya ambil 2 kisah. Kisah pertama adalah seorang yang mau kerja di WTC yang nanti rubuh. Itu jam 8 pagi. Kalau nggak salah dia rubuhnya jam 9-an ya. Nah, dia baru beli sepatu baru, mau kerja di WTC Kembar itu. Karena dia baru beli sepatu, pakai sepatu baru, kakinya lecet. Nah, waktu kakinya lecet, dia tetap bersuka cita. Tapi saya nggak tahu ya kalau di sini, kalau baru beli sepatu, terus lecet. Bisa aja kan ngomel, dasar patu sialan, gue beli di online ketipu. Kan bisa begitu, ngomel kan. Nah orang ini enggak. Waktu kakinya lecet, dia mampir dulu ke apotek atau toko obat untuk beli plester. Supaya kakinya enggak lebih parah lecetnya. Setelah dia beli itu, begitu dia keluar dari apotek atau toko obat, tiba-tiba pesawat pembajak itu nabrak gedung WTC yang dia mau kunjungi karena dia kerja di situ. Bang! Dia selamat oleh karena apa? Mampir ke toko obat. Apakah saudara katakan itu kebetulan? Dia dipimpin oleh Roh Allah. Jadi karena dia nggak ngomel, dia belok dulu ke toko obat atau apotek untuk beli plester. Coba kalau dia bablas terus sambil ngomel-ngomel. Yang tadi saya katakan, sepatu sialan. Gua ketipu beli di online. Sambil terus saudara jalan, orang itu jalan. Mati gak? Itu contoh. Contoh kedua adalah, ada sekelompok orang, bertiga ini ya, kolega bisnis, nginep di hotel yang gak jauh daripada menara yang nanti akhirnya rubuh. Saat itu jam 8, lagi makan pagi. Nah, mereka bertiga. Ada satu orang diberi hadiah oleh 2 orang ini, kolega bisnisnya, sebuah dasi. Lagi ngurusin urusan bisnis yang miliaran, dapat dasi. Bisa nggak orang itu ngomel, kok cuma kasih dasi? Nah karena orang itu hatinya tulus, waktu dikasih dasi, dia sukacita. Dia bersyukur untuk dasi ini. Terus dia ngomong sama 2 koleganya itu, lu jalan dulu ya, gue mau ke kamar, karena gue suka nih sama dasi ini, gue mau cocokin dengan kemeja yang dia mau ambil, karena pakaian yang dia pakai saat itu kurang cocok. Lu jalan dulu deh. Akhirnya dia kembali tuh orang ini ya, yang hatinya tulus selalu mengucap syukur walaupun dikasih dasi. Dia balik ke kamarnya, dia cari baju yang cocok dengan dasi yang diberikan oleh koleganya. Hatinya bersyukur untuk hal yang kecil.
dasi. Begitu dia ketemu bajunya, dia turun, saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia sampai di lobi, tiba-tiba boom, pesawat itu menabrak menara yang dia mau datangi. Saudara bisa lihat gak? Apakah saudara berkata ini kebetulan? Gak ada yang namanya kebetulan. Tuhan menyelamatkan orang ini karena hatinya selalu mengucap syukur, karena hatinya tulus. Saudara tangkap ini ya. Nah saudara, saya mau tanya sama saudara ya. Apa Alkitab katakan terhadap, begini maksud saya, Tuhan itu baik ya? Setuju nggak? Setuju ya. Menurut saudara, Tuhan itu baik bagi orang yang apa? Banyak doa, banyak memberi, banyak menyembah Tuhan. Jawab aja, salah juga nggak salah, nggak didenda. Mau tahu nggak saudara, Tuhan itu baik bagi siapa? Yang saya cerita tadi tentang kebetulan akhirnya selamat. Itu orang apa tadi saya katakan? Mengucap syukur dan punya hati yang tulus. Ternyata Tuhan itu baik bagi orang yang hatinya tulus. Keluarkan. Mazmur 73 ayat 1. Jadi saudara mau mendapat hal-hal yang baik dari Tuhan, yang walaupun kelihatannya itu kebetulan, sesungguhnya bukan begitu. Karena ada campur tangan Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi orang, kita baca ya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang banyak doa. Tangkap ini. Bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Saudara tahu yang namanya bersih hatinya itu enggak punya pikiran jelek. Siapa di sini mendapat sesuatu yang kelihatannya kecelakaan, cedera kecil, udah curiga sama Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Padahal Tuhan sedang melakukan sesuatu keselamatan. Tangkap ini, ya. Nah di WTC yang tadi saya katakan, kejadian di WTC itu, ada yang lagi mau minum kopi, disenggol sama anaknya itu, gelas kopi, keciprat bajunya. Dia nggak ngomel, kalau sambil ngomel, dasar lu anak gini-gini, sambil pergi, mati. Dia bilang, nggak apa-apa nak, siapa sih yang nggak pernah salah, udah tenang aja nak. Dia masuk lagi ke kamar, ganti baju, datangnya telat, selamat. Mendapat hal yang tidak baik. Apa arti kata-kata yang bagi mereka yang bersih hatinya, nggak punya pikiran jelek, ya, mengerti ini ya? Tidak berprasangka buruk. Nah, saya selidiki, boleh dikeluarkan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Orang yang tulus hatinya, tadi saya katakan mengucap syukur bukan segala sesuatu yang baik, tetapi dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Dan orang yang tulus hatinya selalu sukacitanya, gembiranya itu kepada Tuhan bukan berkatnya. Aduh kepengen makan bakso, tukang bakso lewat. Lihat nih ya, kalau orang yang tulus hatinya, dia mengucap syukur, dia gembiranya bukan kepada si Ujang tukang bakso. Aduh Jang, lu tahu aja gue lagi kelaparan, lu lewat. Tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia tahu yang ngatur itu Tuhan. Saudara harus begitu. Jadi orang yang hatinya tulus, dia selalu gembiranya, senangnya kepada Tuhan. Bukan kepada berkat Tuhan. Kita baca ini dulu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Ayo. Bersukacitalah senantiasa karena Tuhan. Ya. Saudara sakit disembuhkan. Saudara sukacitanya bukan karena kesembuhan, tetapi karena Tuhan sang pemberi kesembuhan. Saudara dinaikkan pangkatnya. Saudara bersukacitanya bukan pangkat yang naik,
gaji yang naik, tetapi kepada Tuhan yang memberkati. So tangkap ini ya. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa. Nah tadi saya katakan tuh, tukang bakso lewat. Siapa di sini begitu pengen bakso, tukang bakso lewat tuh saudara berdoa enggak? Dalam arti berdoa itu saudara nggak usah tutup mata, lipat tangan. Begitu tukang bakso lewat, Tuhan terima kasih ya. Bisanya tuh tukang bakso lewat, padahal saya kangen banget tuh. Saudara bisa lihat nggak ucapan syukur saya? Itu saya sedang berdoa nggak? Tetaplah berdoa. Yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Saudara berharap 5, dapatnya 2. Tetap, ayo nextnya. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya berharap 5, dapatnya 2. Ternyata 2 ini ada cara Tuhan memberkati saya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata Tuhan maunya ini. Mengerti ya? Jadi saudara selalu, orang yang tulus itu selalu dia gembiranya, senangnya itu bukan di berkat-berkat Tuhan, tetapi di Sang Sumber berkat. Keluarkan Mazmur 37 ayat 4. Apa akibatnya ketika hatimu tulus dan hatimu selalu gembiranya karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Contoh tadi, saudara sakit disembuhkan, saudara gembiranya bukan karena kesembuhannya, tetapi kepada Sang Sumber penyembuh. Ini hasilnya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pengen makan bakso kan keinginan tuh. Tuhan tahu hal yang kecil loh. Kepingin makan bakso. Kepingin ketemu si A, kangen. Itu kan di dalam hatimu. Perhatikan baik-baik ini. Dan ketika engkau bergembiranya karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, Tuhan dalam doamu tidak meneropong ucapan bibir. Saya pernah sampaikan di sini. Ya, saya nggak tahu di sesi yang keberapa. Tetapi Tuhan teropong adalah hati. Saya pernah ambil satu contoh, kalau saudara yang nggak punya mobil, kan kepingin punya mobil ya, kehujanan melulu kemari, naik motor, terus saudara berdoa dong, nggak mungkin saudara berdoa kata-katanya beliin saya Mercy gitu, pasti beliin saya mobil, ya bekas juga nggak apa Tuhan, yang penting bisa ngegelinding, ditambahin bumbu-bumbu rohani, supaya saya bisa tetap beribadah walaupun hujan badai. Ya, belum tentu sih nanti ya. Kan saudara berkata, yang penting asal ada mobil aja ngegelinding. Itu kan ucapan bibir. Tuhan gak teropong bibirmu, Dia teropong hati lu. Lu kepengen gak punya Fortuner? Jawab. Gak kepingin ya? Tapi saudara ucapan gak? Saudara nangkep ini? Ya. Nah betapa dahsyatnya kalau saudara hatinya tulus, dan hati yang tulus selalu dia mengucap syukur, bukan karena segala sesuatunya baik, tapi dapat melihat yang baik dari segala sesuatu, dan sukacita dia, gembira dia selalu kepada Tuhan, bukan kepada berkat. Tangkap ini ya. Kebetulan adalah satu jawaban doa yang tak terucap di bibir, yang kronologinya tidak bisa kita prediksi. Kalau kita berdoa, terus kita bisa mereka-reka, saya berdoa, logika kita berkata, harus terjadi ini, terjadi itu, baru terjadi apa yang kita inginin. Itu bukan kebetulan. Saya mau ulang lagi ya, kebetulan adalah satu jawaban doa yang tak terucap di bibir, yang kronologinya tidak bisa kita prediksi. Misalnya logika berkata, harus terjadi ini, dan itu baru terjadi yang kita ingini. Kita minta kesembuhan, kita berharap nanti Tuhan ketemuin dokter, profesor, kan gitu ya. Tapi yang namanya kebetulan, ketemu orang yang sederhana, cuman kasih saudara satu nasihat, kamu minum ini aja, sembuh lu. Nah itu ya, tangkap ini ya. Nah saudara, saya mau katakan, saudara perlu hikmat untuk tetap bahagia dan tulus
dalam saudara hadapi hal-hal yang tidak baik. Tadi di ibadah pertama saya sudah munculkan ayat ini. Kita keluarkan dulu, Yakobus 1 ayat 2. Nah, orang yang hatinya tulus, bersih hatinya, tidak punya prasangka buruk. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara mampu melihat yang baik dari segala sesuatu. Saya ambil contoh diri saya dulu ya, kesaksian saya. Saudara, waktu itu saya kerja di satu perusahaan sales fotokopi. Dan saat itu saya mau menikah. Nah, entah kenapa oleh satu hal, saya di PHK. Padahal saya udah merancang tahun depan saya mau menikah. Kalau saudara hatinya tulus, mampu melihat yang baik dari segala sesuatu, menurut saudara PHK itu satu malapetaka enggak? Iya dong. Saudara tahu enggak? Justru saya di PHK itu adalah cara Tuhan memberkati saya. Kalau saya enggak di PHK, saya tetap jadi karyawan. Karena waktu saya kerja di satu perusahaan itu, waktu saya lulus saya mau kerja gitu, saya mau sukses, dan saya sering mendengar banyak hal bahwa kamu mau sukses, jangan kerja terus. Kerja itu hanya sebagai batu loncatan, pembelajaran buat saudara. Jadi waktu saya ngelamar satu kerjaan itu, saya bikin satu catatan di diary saya. Saya mau kerja dan tidak mau kerja di dalam kantor, saya mau kerja di bagian luar, jadi sales, dan saya tidak boleh kerja lebih dari 2 tahun. Saya bikin catatan, takut lupa. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya mengalami hal yang nyaman. Gaji saya dinaikin terus, jadi saya lupa dengan janji saya nggak mau berhenti. Sampai akhirnya satu hal terjadi, saya di PHK. Kalau saya nggak di PHK, paling sekarang saya jadi manajer. Justru saya di PHK itu saya jadi pengusaha. Jualin spare part fotokopi. Saudara nangkep ini. Mungkin bagi orang lain, waduh celaka 12 nih, padahal saya mau menikah nih. Di PHK. PHK itu adalah cara Tuhan memberkati saya. Saudara nangkep ini dulu. Ya. Itulah orang yang hatinya tulus, bersih, nggak punya pikiran negatif, curigaan sama Tuhan. Tuhan lagi marah nih sama saya nih. Ya. Nah, saudara perlu hikmat untuk dapat melihat segala sesuatu itu baik, walaupun itu kelihatannya menyeramkan. Itu ujian, pencobaan. Kita baca ini. Kalau hatimu tulus, saudara akan berkata begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Beli sepatu salah nomor kali, bikin lecet kakinya orang itu tuh yang tadi selamat. Saudara nangkap ini? Coba kalau kakinya nggak lecet, mati gak dia? Lecetnya kaki itu masalah nggak buat orang itu? Mengerti? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Next. Ayo ayat 3-nya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan maunya saudara tuh utuh, sempurna, tak kekurangan suatu apapun. Tapi saudara perlu hikmat. Ayat 5. Lihat ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah dan memberikan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hati yang tulus, saya selidiki, adalah orang yang rendah hati dan punya roh takut akan Tuhan. Saudara tahu, orang yang punya hikmat ini didapat oleh 2 hal.
takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Saudara punya dua hal ini. Karena hatimu tulus, hal-hal yang kelihatannya sepertinya kebetulan itu sering terjadi. Coba keluarkan Amsal 22 ayat 4. Saya yakin dah saudara mau ini ya. Karena memperoleh hikmat kan sungguh jauh lebih memperoleh emas. Ternyata hikmat itu ada pada orang yang rendah hati, takut akan Tuhan. Orang yang hatinya tulus, hatinya bersih. Coba baca ini. Ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kenapa bisa dikatakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Karena orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, itulah yang orang yang mempunyai hikmat. Amsal 16 ayat 16, coba cepat dikeluarkan. Nih, kayaknya sebuah negara ditakar dengan apanya? Cadangan emasnya. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Sudah nangkap ini? Dahsyatnya, luar biasanya ketika hatimu tulus dan hatimu bersih. Ya, orang yang rendah hati pasti hatinya tulus. Plus punya roh takut akan Tuhan, sudah dapat berkat-berkat ini yang dahsyat luar biasa. Tadi saya katakan kebetulan adalah satu jawaban doa yang tak terucap di bibir, yang kronologinya tidak bisa kita prediksi. Misalnya logika berkata harus terjadi ini dan itu, baru terjadi sesuatu yang kita ingini. Saya kasih satu cerita, ya. Menurut saudara ini kebetulan atau tidak? Mungkin saudara pernah dengar lah ya. Seorang tukang tempe pada satu hari dia ikut doa malam. Nah, karena doa malam itu dia tidurnya agak larut malam, bangunnya agak kesiangan. Jadi dia bikin tempe, suruh tahu ya, bikin tempe karena bangunnya kesiangan, tempenya tidak matang. Waduh, bagaimana nih? Sebentar dia mau pergi naik angkot ke pasar untuk jualan tempe, tapi tempenya nggak matang. Tapi dia punya satu ketetapan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu ikut doa malam. Masa Tuhan nggak mau dengar doa saya? Jadi dia punya keyakinan berdoa sungguh-sungguh supaya tempenya ini dalam nama Tuhan Yesus jadi mateng. Jadi dia naik angkot itu lumayan jauh sampai ke pasar, mungkin bisa 45 menit. Di angkot itu dia berdoa dengan satu keyakinan yang luar biasa karena dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Tadi saya katakan apa? Doa malam dan selalu mengucap syukur seperti tadi ya. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Walaupun tempenya nggak matang, dia tetap mengucap syukur. Haleluya, Tuhan itu baik. Gak ada yang ngomel, nggak ngomel. Mungkin saudara melakukan sesuatu nggak selesai. Mungkin saudara bisa ngomel sama pasangan hidup saudara, mungkin istrimu mengajak saudara ke gereja ibadah doa malam, gara-gara lu tuh pakai doa malam, tuh lihat tuh hasilnya jadi begini. Bisa aja dong si tukang tempe ini jadi ngomel, lu sih ngajak-ngajak gua ibadah doa malam, akhirnya bangunnya kesiangan, tuh hasilnya, mana Tuhan? Mungkin saudara bisa berkata seperti itu. Orang ini enggak, dia tetap mengucap syukur walaupun tempenya enggak jadi. Nah di angkot itu dia berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, tempenya mateng supaya dia bisa jual di pasar. Punya keyakinan, iman yang luar biasa. Dia percaya banget dalam nama Yesus. Terus puji-pujian, haleluya, haleluya, Tuhan baik. Sampailah di pasar. Dia udah punya iman, begitu dibuka, mujizat terjadi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tempenya tetap mentah. Ngomel gak dia? Karena hati yang tulus, mampu melihat yang baik dari segala sesuatu, tetap dia mengucap syukur. Ya, nggak mateng ya udah. Dia tetap percaya buat pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan memberkati dia. Sudah tahu apa yang terjadi? Nggak berapa lama ada orang mau beli tempe untuk keluar kota. Jadi dia cari tempe yang mentah. Dicari-cari, wah mateng. Cuman si bapak ini yang punya tempe yang mentah, begitu dibuka, wah
mentah nih, cocok nih. Saya beli Pak, semuanya. Terus pembelinya nanya, Bapak masih ada lagi gak? Dia inget dong tempe yang di rumah kan, yang tadi yang dia bikin. Wah ada Pak, Bapak mau gak tunggu sebentar? Saya akan balik ke rumah, nanti saya bawa kemari. Oh ya udah, saya tunggu. Sudah tahu sekarang dia berdoa, naik angkot nih 45 menit. Dalam nama Tuhan Yesus, mentah lu. Nah kok doanya jadi berubah? Suruh nangkep ini. Ya, mentah-mentah, jangan mateng. Kalau begitu dia sampai dibuka mateng, rugi ya dia. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mentah, jangan mateng. Tapi waktu dia berangkat, dia berdoanya seperti apa? Dalam nama Tuhan Yesus, mateng, supaya sampai pasar dia bisa jual. Saudara bisa lihat gak keajaiban daripada cara Tuhan memberkati seseorang. Asal hatimu tulus. Tangkap ini. Ya, tadi saya tanya Pak Toga, Pak ibadah pertama, yang kedua lebih banyak anak muda di ibadah keberapa? Dikatakan ibadah kedua. Pegang apa yang saya mau katakan. Mimpilah yang sebesar-besarnya, tetapi harus ada kelelaan hati untuk melakukan yang kecil. Lakukanlah hal yang kecil itu dengan hati yang tulus, dan lakukan hal yang kecil dengan hati yang tulus seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka mimpimu yang besar akan tercapai. Keluarkan Kolose 3 ayat 23 dan 24. Siapa di sini yang punya mimpi yang besar, tapi tidak mau melakukan hal-hal yang kecil? Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perhatikan sekali lagi kata-kata saya, mimpilah yang sebesar-besarnya, tetapi saudara harus punya kelelaan hati, lakukan hal yang kecil dengan hati yang tulus. Lakukanlah hal yang kecil itu dengan hati tulus, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka goalmu yang besar-besar itu akan terjadi. Saya lihat banyak orang yang terpuruk, akhirnya nggak maju-maju. Dia tidak ada kelelaan hati untuk melakukan hal yang kecil. Contoh yang gampang, saudara tahu Gunung Agung, toko buku Gunung Agung, pasti pernah dengar ya. Saudara tahu itu Mas Agung itu dimulai dari apa? Jual buku-buku bekas di emperan. Kalau dia nggak mau lakukan itu, apa dia bisa jadi besar seperti ini? Siapa di sini begitu lulusan, mungkin saudara S1, dapat sesuatu pekerjaan yang saudara lihat kelihatannya kecil, saudara jalanin aja. Asal saudara bisa menjalankannya itu dengan hati yang tulus dan lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lihat mimpimu besar akan terjadi. Ayat 24 udah ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Tangkap ini. Ya. Siapa di sini tidak mau melakukan hal yang kecil? Waduh, gua kan S1. Wah, saya kan lulusan ini. Masa suruh kerja yang beginian? Masa suruh dagang begini? Masa sih suruh dijualan kerupuk? 5 tahun kemudian dia jadi raja kerupuk. Mana saudara tahu? Ya, asal hatimu tulus. Pemain musik boleh? Di D ya. Saudara sebagai anak muda, saya nggak tahu apa yang saudara hadapi. Mungkin banyak sekali berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan di depan matamu. Tapi engkau tidak ada kelelaan hati, ketulusan hati untuk melakukan hal yang kecil itu. Ambil aja, percayalah sama saya. Gojek itu kalau kita lihat apa sih? Itu ya. Gojek apa kesannya? Bisa jadi besar, nah itu karena ada kelelaan hati melakukan hal yang kecil dengan hati yang tulus. Di D ya tadi ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Apa yang saudara hadapi sekarang? Anak muda yang baru lulus sekolah, mungkin kau sedang mencari pekerjaan,
sedang mencari ya mungkin jati dirimu, selalu mau jadi apa nih ke depannya. Pesan Tuhannya, lakukan hal yang kecil dengan hati tulus. Karena Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pesan Tuhan yang saudara harus bawa pulang apa? Saudara mungkin sering berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Baik bagi siapa? Bagi yang banyak pelayanan, banyak doa, banyak ibadah. Hari ini saudara dicelikkan mata rohani saudara. Ternyata Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi orang yang bersih hatinya. Apapun yang saudara hadapi, saudara tuh gak curigaan sama Tuhan. Gampang ngambek, gampang kecewa. Karena di balik hal yang tidak baik, sedang Tuhan lakukan yang baik. Atau asal saudara punya hikmat, pengertian, kepandaian. Makanya minta hikmat dengan cara saudara minta kerendahan hati, takut akan Tuhan. Dua hal itu sumber hikmat. Saya kalau berdoa tidak pernah tidak minta ini. Kerendahan hati, takut akan Tuhan, ada rasa hormat. Saudara nangkap ini? Saya mau saudara coba ucapkan lagu ini dengan realita kehidupan saudara sehari-hari. Saudara sedang menghadapi jalan apa? Mungkin saudara baru di PHK seperti saya. Justru itu cara Tuhan memberkati saya. Mungkin saudara mendapat hal yang tidak baik. Itulah cara Tuhan memberkatimu. Sehingga engkau berkata, jalanmu tak terselami. Gak ngerti saudara. Oleh setiap hati kami. Satu hal yang saudara harus percaya, Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Percaya apa? Ada rencana yang indah. Ketika engkau sadar ini, engkau akan tercengang-cengang melihat keajaiban firman Tuhan yang hari ini saudara dengar. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan. Tadi saya katakan bedanya orang Kristen dengan anak Tuhan. Saudara ini orang Kristen apa anak Tuhan? Anak Tuhan adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Sehingga penyertaan Tuhan yang sempurna akan menjadi bagianmu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan. Bapa, Engkau lihat, inilah anak-anak-Mu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak, inilah anak-Mu. Mereka dipimpin Roh Allah.
bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ku percaya bahwa kehadiran-Mu di dalam hidup kami, Immanuel yang menyertai dan manunggal dalam hidup kami, itulah Tuhan yang mau di dalam hidup kami, yang kami perbuat. Dan kami percaya dengan kuasa kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kehidupan kami, supaya kami ada keikhlasan hati, ada ucapan syukur yang senantiasa kami naikkan kepada sumber daripada segala berkat. Masalah boleh ada, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami tidak kurang cara untuk memberkati dan menolong hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Julius yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini, dengan limpah kasih karunia dan pengurapan baru atas hidupnya. Dan pada pagi hari ini juga sebagai tanda ucapan syukur, kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan, setiap berkat yang kami bawa dalam rumah-Mu, boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap membawa persembahan yang terbaik. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan lewat scan kris kanan kiri di tembok boleh, atau boleh langsung bawa ke depan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan memberkati seluruh persembahan umat-umat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memberkati kita semua. Amin. Kita saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 13 April 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja lantai 1. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja.
Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk tempat akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. This is our time in declaring your name. We're strong in the power of your mind. Together we stand, joining our hands, till every knee bows down, every tongue confess. Here we are, God, to glorify your name. Here we are, to magnify you, Lord. Jesus, Jesus. Komsel Poros Indah dilaksanakan tanggal 24 April pukul 7:30 malam. Komsel Poros Gaga dilaksanakan tanggal 25 April pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan tanggal 18 April pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 18 April pukul 8 pagi di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 20 April. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini, yaitu Bapak Susanto Afon pada tanggal 10 April. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 13 April 2020. Ya, shalom jemaat Tuhan. Hanya mengingatkan kembali bahwa pada hari Jumat tanggal 18 ada ibadah Jumat Agung gabungan. Jadi ibadah hanya dilakukan 1 kali jam 8 pagi ya. Demikian informasinya. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Bapak Susanto Afon yang panjang umur, sehat badannya dan kuat imannya dalam Tuhan. Tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati kami sangat bersyukur kepada Engkau, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami bawa Tuhan boleh naik ke atas tata Tuhan, mengharumkan nama Tuhan dan menyenangkan hatimu Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap kami percaya kami adalah anak-anak Allah. Roh Allah ada tinggal dalam hati kami Tuhan. Hendaknya kami memiliki ketulusan hati Tuhan, tetap bersyukur dalam segala hal Tuhan. Kami tetap bersuka cita dan kami percaya kami selalu berpengharapan di dalam Engkau. Lewat doa-doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab dan memberkati setiap kami. Berkati untuk hamba-Mu Bapak Yulias Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah urapan Allah terus turun atas hidupnya Tuhan, memberkati dimanapun hamba-Mu melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang sama untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang curahkan berkat-Mu ke atas kami. Setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan jadikan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Susanto Afon Tuhan, yang Tuhan boleh tambahkan usianya dalam minggu ini. Kami percaya Pak Susanto Afon akan menjadi pribadi yang lebih hidup berkenan kepada Engkau, mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah umur panjang Tuhan berikan, kesehatan yang baik juga Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa tidak henti-hentinya Tuhan untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang telah menolong kami Tuhan untuk memulainya. Kami percaya juga Tuhan yang akan menolong kami untuk menyelesaikannya sampai akhir. Biarlah Tuhan berikan hati kepada para setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk memiliki hati juga seperti Daud yang rindu akan cintanya kepada rumah Tuhan. Biarlah berkat Allah boleh tercurah atas hidup kami Tuhan, dan kami boleh menjadi saluran berkat untuk rumah Tuhan ini.
Terima kasih Bapa, berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami memberkati pemerintahan kami berkati juga Tuhan tanah air kami. Biarlah semuanya dalam keadaan baik Tuhan. Tuhan juga memberkati perekonomian bangsa kami Tuhan, boleh tetap stabil, bahkan boleh lebih baik lagi Tuhan. Juga memberkati tanah air yang dijauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Dan Tuhan juga berkati untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, boleh hidup takut akan Tuhan, menjalankan pemerintahan ini dengan adil dan benar, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir acara ibadah kami ini Tuhan, sebelum kami pulang kami akan membawa berkat daripada Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Nyatakan ucapan syukur kita di akhir ibadah ini bagi Tuhan yang selalu memohon, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.